Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para ibu sidang pengajian rahimahumullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang panjatkan kehadiratullah Rabbi ya syukur kamandana untuk panggilan kaulang hidayah dan hinayah dan hidayah dan rahmat sehingga kita bisa diperkenankan kembali diunung-unung di pa'abok jokok patekan wajah serta para ibu serta para bapak rahimahumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita ulang sanjungkan baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para keluargana sareng para sahabatna sareng para tabi'in dan tabi'atna sing marang mandar sing diwujudkeun ka urang sadayana sing dikeun syafaat kelak yaumul kiamat akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin para ibu, para bapak sidang pengajian rutinan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Syukurin bae lebih ngamayukeun sapalina pidambaran Allah Subhanahu wa taala anu dina Quran surat Al-Asyr ayatna ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru Muhammad qadiriha. Hadirin rahimakumullah, sidang pengajian anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami eta ayat direnungi sapi dihayati urang sadayana, eta teh ayat teh mengingatkan ka urang sadayana makin tua makin mendekati akhir-akhir kehidupan urang sadayana. Nah, urang persiapkeun dibeukeun urang yaeta menuju ke alam langgeng. Mari kita urang gunakeun sempatkeun urang waktu anu aya dina kekosongan eta urang sempatkeun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dina Quran anu tadi disebutkeun dina eta ayat yen urang selalu mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu yen eta orang-orang yen urang sebagai umat muslim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullahu yen eta manusia dan diibaratkeun urang menuju lamun urang ayana diridhoi ku Allah berarti yen eta ayat teh supaya urangnya aya dina jalan keselamatan. Yen artina eta ayat hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah setiap diri yang memperhatikan apa yang akan diperbuat hari esok. Berarti harus berpersiapan berkurang sadaya. Nah, persiapan berkurang sadaya nyaeta urang menuju pastikan alam langgeng da alam dunia mah sementawis berkurang hidup nyaeta meninggal dunia. Mubakal urang ge yang bakal langgeng di akhirat di alam barzakh. Nah, ibaratkan urang lamun urang persiapan urang menuju eta alam barzakh berarti pun persiapan berat. Seperti urang pikir-pikir, seperti urang bepergian, otomatis urang teh kudu mempersiapkan bekal anu cukup. Contoh, urang umpama aya hiji masa ibarat penjara
Jalan itu berarti dipersiapkan bekal untuk menuju yaitu kepada yaitu lokasi supaya namun perbekalan kurang supaya bisa mencukupi namun bahasa sudah teramah di kalaparan supaya tadi bahasa lalu kurang berpikirkan namun kurang biji ayat maksud ayat 7 ibaratkan bekal segala misalkan kurang kebulan duit nyata naon imbal semoga ada kembali di jalan imbal paling bahasa dan imbal dan usaha kurang lalu dipikirkan nempuhkan di jalan atau disebutkan jarak itu otomatis bakal lepas ke orang tua disiriknya sebenarnya belum mudah ya disiriknya nawan ayuna imbal dari belum mudah nawan dari ayuna eta jengkol sakilo nawan dari asin sakilo sebabna sejemangi tapi imannya lah eta perkara eta dipersiapkan berarti kurang dirancang memang supaya berangkat berarti dirancang. Nah apalagi belum bakal di alam langgeng di alam langgeng otomatis semua maut lalu kurang berbekalan itu ibaratkan aku tadi lemah kalau orang ayana bahasa sama aku jadi ayana sama apa ya terus nabi sama dan jauh bersama mati dulu direktur perubahan ibaratkan kurang bekal lalu kurang bekal itu persiapan penuh otomatis yakin bakal bahagia dan penuh bekalan kurang. Nah maka sebelum kurang dihadiri atau disampaikan kepada saudara itu aja. Nah itu kemudian disampaikan itu aja misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat Taubah ayat ayat 105 Quli malu fasayaru wada aymalukum wa rasuluhu wal mu'minun dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan mengetahui pekerjaanmu itu. Tak apabila orang mendapatkan ajar dan orang persiapan bekal anu penuh yakin bakal di akhirat nanti penuh berbekalan. Nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat yaitu surat Al-Isra ayat 84 wa kullun ya'malu ala syakilatihi ia punya orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Jadi Allah hanya menekankan kepada hamba Allah sekemampuan orang beribadah. Baik, tadi kita menghayat kepada surga. Baik, uang waktu memari yang kami di alam surga. Baik, kita langkah berdasar subuh mari kemana ke masjid supaya naon urang bakal naungan kunaon di masjid ku amal ibadah urang. Da awalnya juga bukan jengkel kurung satu kami berdapat karena di sini juga menurut kemampuan masing-masing. Anu tadi dijelaskan. Nah apabila orang mengabaikan ada juga Allah yang menurut kemampuan masing-masing atau baik dari terbaik ketika Allah dan Allah menurutnya tak ingat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hajimu anfusakum qabla an tuhasabu." Ingat, hitunglah dirimu sebelum kau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjadikan baik ibadah yang menjaga tadi menurut ada kemampuan masing-masing. Dan itu dihitung oleh Allah. Maka ayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Bukhari, semua semuanya. Nah maka udah
memang harus benar-benar untuk mencari bekal. Karena mau itu tadi aja, tidak pandang kompromi, tidak perlu peot bela, tidak perlu rantai tokrong bela, tidak perlu aki-aki bela, tidak perlu budak bela, tidak perlu orang bela. Begitu datang ajal, ya benar jadi satu dulu. Hei, mari dicabut nyawa ayuna. Lalu orang berkalangan bimbing dipakai membaca Al-Quran, di situ datang husnul khatimah. Apabila bimbing orang dipakai dagang cincung, berjati akan dikilir kata bimbing. Semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Nah maka tadi, ya ini jelas begitu. Jadi dikira itu kayak jepret, ditikiran jepret, nabi ulangi ulang, kemudian cara itu dikir. Nah berbagi, maka Allah itu sudah jelas kan? Haji mengatakan bahasa itu lah. Indah dirimu sebelum kau diumumkan. Walhamdulillah siapa yang menggali lubang, dia akan masuk ke dalam lubang. Apabila orang akalnya tidak jalan maksiat, yakin akan masuk ke dalam lubang. Apabila kita sedang menggalinya di jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali husnul khatimah. Karena percaya kami husnul khatimah, kalian raya. Jadi alhamdulillah, bersyukurillah, jika jalur aku sering berbicara ke kaum muslimin, kaum muslimat, jika mulai terangkan ke akhir zaman ini para selamat dunia akhirat. Nah selamat dunia akhirat, nah aja yang maksudnya Allah jamin ingat, tidak belajar, tidak janji-janji Allah. Al-Quran dan pernah janji suraya. Semua tepat janjinya Al-Quran itu. Maka Quran bersih dari buku amal ibadah itu. Tiba-tiba bakal lambang, kunau bakal malam, minta yang diharu kendali. Putra bakal yang tertipu. Bila ada kiamat, Kurma itu karena hidup manusia hidupnya sering aku temukan di dalam kehidupan bermacam-macam keadaan, ya, suka, duka, bahagia, lagi-lagi air mata, lagi-lagi hati kecewa, silih berganti, dan sehat dan sakit, senyuman dan air mata, datang dan pergi, datang dan pergi. Kemana ya datang dan pergi? Menuju ke kekuatan mental iman kita. Sebab kalau tidak didasari kekuatan mental iman yang kuat, yakin kita akan diombak-ambing tipu daya syaitan. Baik di dalam pengajian kita kepada Allah, apabila kita yakini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat Allah memberikan ujian kepada kita, harus bisa menerima sebagai umat muslim dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tabah, semata-mata melaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus hidup manusia itu berluput dengan ujian dan cobaan. Bermacam-macam manusia itu yang dihadapi, maka manusia kalau sudah menyadari hidup di dunia itu bermacam-macam, persoalan. Ada yang persoalan ditinggal pergi, saudara-saudaranya, ada yang
kecuali sudah ada di dalam surga. Di dalam kubur ditanya persoalan hidup kurang di dunia. Maka manusia selama hidup sebelum kiamat, sebelum dihisab, sebelum ditimbang, sebelum di pengadilan itu tetap punya persoalan. Maka orang nuntaskan persoalan yang kita hadapi di dunia ini harus dengan sabar, harus dengan ikhlas, harus dengan beristiqomah semata-mata menjalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama sebagai umat muslim memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak kita misalkan mari ayat juga tak itu Allah. Mana Allah memberikan Nabi Muhammad tuntunan Al-Quran kisah jelema anu ayat karena surga. Oleh begitu kan manusia bisa diaturi ke manusia. Nah, hasil bisa diatur manusia. Nah, kita ada yang disebut yang disebut yang merasa siapa yang menggunakan, siapa yang menurunkan, siapa yang membisukan. Allah benar, Allah benar. Semata-mata Allah memberikan buta, semata-mata Allah memberikan budak, semata-mata Allah memberikan mata Allah. Karena saking cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya salah paham pula ya karena Allah, ujian dari Allah, musibah dari Allah. Ayat awal dari mana ini berusaha ingat kembali karena ini malapati-pati kau telah memberikan ujian kepada kau. Namun dia berusaha melantara dirinya sendiri. Inna awalnya kita ada dilema mengenal karena dirinya berarti kita harus mengenal kepada Allah. Lalu mengenal kepada Allah untuk segala perkara ulah ditinggali, ulah kaya berwujudan tapi tinggali perkara al-mubarakah mengenalkan kepada Allah. Siapa yang akan mengenalkan kepada Allah? Yaitu alif lam mim zalikal kitabu petunjuk Al-Quran. Apabila kita tidak disyukuri pemberian yaitu mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah, sungguh celaka itu manusia. Mudah-mudahan orang sing ayatnya petunjuk Rasulullah. Kenapa Rasulullah ini nama istri utami mama kalimah Allah. Perbaikilah kau, akhlak kau. Aku utus untuk menyempurnakan akhlak. Maka supaya kita amalkan akhlak yang mulia. Apabila akhlak yang sudah kita bisa terapkan, bisa akan menjadi penuntun kepada anak cucu keturunan kita. Siapa yang tidak mau punya keturunan akhlak yang mulia? Orang itu lain Nabi. Saya ingat ke Allah di Nabi mana amalkan ansakumaha anfur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama sebelum mendapat tadi ajal, karena tadi dijelaskan maaf panjang kompromi, maaf panjang detail, maaf
mulai mandang jabatan, mau mulai anak kecil usia anak wanita itu mau, namun dicampur ke etat rumah, maka disitulah gambaran dosa orang ibarat orang CCTV. CCTV itu kalau dipikirkan itu ningali urang teh. Urang teh begitu urang datang ke atur mau harus bernyedrek. Kunaon eta? Kunaon? Henteu urang itu bacakeun Al-Qur'an. Kalah panik. Jawaban mana urang eta? Lemahna urang dasar. Namun kuat tadi disebutkan kebohongan mental kuat orang ini benar. Ini ujian buat muslim. Iya gambaran sakaratul maut bercerminan kepada orang yang hidup. Begitu meninggal dunia baru ada sadar, besok bukan sadar. Dalam jengkol lebih parah juga simpuli kalau mau jangan dibeli kita dah perlu dakwahnya tahu ayatnya tahu bacaan tahu Qur'annya tahu mereka tahu Qur'an berbagi kurang untuk bisa menyikapi. Mudah-mudahan kurangnya sedikit senjata barokah manfaat atau khususnya dari pribadi umumnya jemaah anu di dalam pengajian rutinan rahimahullah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di air barokah di air perak manfaat air hikmah kurang sadayana soalnya dulu manusia masing-masing punya perjalanan anu dalam tadi dari diskusi berangkat itu dagang itu, dagang makhluk, dagang pocong, dagang meri. Ternyata lain di sisi Allah. Tak ulama belum bisa menyikapi melihatnya ulah nilai casing itu ya. Jadi ulama harus saling menghargai sesama manusia. Kemudian bisa menghargai sesama manusia. Kalau orang bisa kayak kendalinya justru bakal lebih ngamuk. Namun kamu bertanggung pada itu manusia supaya itu sebenarnya pada itu kita wahyu berade tidak ada wahyu sila salah nanya bodar tidak wahyu sampai semua Allah Subhanahu wa taala zaman semua manusia yang jauh dari Allah hidupnya itu mencari Allah yang mau supaya hidupnya mau tinggalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah dia itu maka kalau manusia itu ya karena manusia mesti dibahas dari zaman kiwali ini akhir-akhir zaman bahwa kacau agama asal sih boleh dia kacau dan kita jumpa anak sih nah itu bisa baca orang-orangmu bisa dia bisa baca saudara hadis-hadisnya aja ayatnya begitu boleh simpul itu nah demi kebenaran tafsir nah itu disimpulin namanya belajar demi kebenaran atau kalau tidak boleh ayat-ayat di Al-Quran kurang dihantam barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayatin wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul wa astaghfirullahi wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat